ibu marah-marah dan ngusir anak dari temennya cuman karena anaknya itu pakai baju putih. Ternyata karena ini guys, kalian harus denger sih. Jadi kisahnya ada seorang ibu dan anak yang tinggal di apartemen. Nah, si ibu itu selalu peduli sama pantangan-pantangan yang harus ia lakukan. Anaknya nggak boleh nunjuk kertas merah yang ada di lift, dan anaknya nggak boleh nempel suatu kebalik. Karena kalau nggak akan ada musibah guys. Karena hari ini tahun baru Cina, anaknya juga harus pakai baju warna merah. Tapi tiba-tiba anaknya malah bertemu sama cowok seumuran dia. Dia undanglah anak cowok itu untuk masuk ke rumahnya. Dan bertemu dengan kakeknya yang nggak bisa melihat. Tapi saat mamanya melihat anak cowok itu, mamanya kaget banget dan berusaha untuk menjauhi anaknya dari anak itu. Bahkan mamanya pingin banget ngusir anak ini guys. Karena mamanya nggak suka ngelihat dia pakai baju warna putih. Bahkan dia bilang ke anaknya dia seharusnya tidak merayakan tahun baru Cina. Ternyata anak cowok itu pakai baju warna putih karena ayahnya itu meninggal dunia. Dan sebagai tradisi dan pantangan, dia itu nggak boleh merayakan tahun baru Cina. Mamanya bener-bener kesel banget dan langsung nunjuk anak itu untuk keluar dari rumahnya. Karena dianggap itu pantang banget untuk dia merayakan tahun baru Cina apalagi di rumahnya. Di sisi lain, anaknya bener-bener kesel banget sama mamanya. Dan anaknya malah bantuin untuk pemakaman ayah dari anak yang cowok. Anaknya nggak mau merayakan tahun baru Cina sama ibunya. Karena dia senang dengan seperti ini guys, membantu orang. Tapi malam harinya ibunya seperti sadar kalau misalkan dia itu udah jahat banget sama anak ini. Akhirnya ibu dan kakeknya datang pakai baju hitam dan baju putih untuk tetap bisa berbagi kasih sayang dengan tetangganya. Apapun yang cowok ini lukis di buku ini akan berubah menjadi kenyataan sampai tiba-tiba dia ngelukis badan cewek dan akhirnya malah parah banget guys, kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya cowok ini tuh memang suka banget ngelukis. Suatu hari dia itu lagi ngelukis apel. Tapi tiba-tiba saat dia selesai lukis, dia merasa kayak ada suara di dalam lemarinya dia. Nah, pas dia mendekat ke dalam lemarinya dia, tiba-tiba dia kaget banget. Karena dia melihat ada apel beneran di dalam lemari itu yang sesuai sama lukisannya dia. Dia mulai curiga apakah apa yang aku lukis itu akan berubah menjadi kenyataan. Terus dia cobalah ngelukis uang. Kali aja kan jadi kenyataan. Setelah dia lukis dan uangnya persis banget sama uang asli, dia coba cek lemari itu lagi. Dan ternyata dia benar-benar senang banget karena ada uang beneran di situ. Dia berpikir kalau misalkan dia bisa kaya dong karena ini. Dan dia coba cek ternyata uang itu benar-benar uang asli guys. Akhirnya dia langsung gambar tapi uangnya uang segepok. Sampai akhirnya di sini dia itu lagi gambar badan cewek yang bahenol banget. Tapi tiba-tiba ada ketukan pintunya dia yang membuat dia terhenti. Padahal gambarnya itu tuh baru sampai badannya doang. Akhirnya ya udah dia tinggalin gambarnya dulu deh guys. Dia ambil paketnya nih habis itu. Nah, selesai dia ambil paket, dia baru sadar kalau misalkan gambarnya itu belum selesai. Dia baru gambar badan dari cewek tanpa kepala. Dan yang keluar benar-benar badan tersebut guys. Di situ dia benar-benar takut dan nyesel banget. Sebelum menikah, pasangan ini harus tes kejujuran, tapi tiba-tiba ceweknya kaget banget tahu siapa cowoknya sebenarnya. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya mereka itu adalah pasangan yang mau menikah. Tapi sebelum menikah mereka itu nggak hanya harus tes kesehatan aja, tapi mereka harus tes kejujuran. Pas ditanya saling mencintai, mereka benar-benar saling mencintai. Tapi pas ditanya apakah cowok ini punya kakak, cowok ini bilang enggak. Ternyata dia itu berbohong guys, tapi ceweknya udah tahu. Jadi sebenarnya dia itu punya saudara kembar, tapi dia itu kayak nggak mau menganggap saudara kembarnya. Ternyata saudara kembarnya yang merupakan kakaknya pernah melakukan pelecehan terhadap calon istrinya. Makanya mereka mau menganggap kalau misalkan kakaknya itu nggak pernah ada. Dan dia yang selalu ada buat calon istrinya ini. Tapi tiba-tiba pertanyaan tuh masih terus berlanjut. Dan sampai mereka itu tetap menjawab jujur satu sama lain, nggak ada yang diumpetin sama sekali. Sampai tiba-tiba datanglah ke pertanyaan terakhir, yang cuma konfirmasi doang siapa nama mereka. Tapi tiba-tiba lampu dari cowoknya warna merah yang tandanya dia nggak jujur. Ternyata sama ini yang udah meninggal adalah calon suami dia. Dan cowok yang akan dia nikahi sebenarnya adalah kakak yang telah melakukan pelecehan sama wanita ini dulu. Demi pingin jerawatnya hilang, cewek ini pakai masker ajaib yang katanya bisa bikin cantik banget. Tapi tiba-tiba maskernya nggak bisa kebuka guys. Jadi kisahnya cewek ini tuh lagi stres banget karena tumbuh jerawat di mukanya. Terus temennya bilang kalau misalkan temennya itu beli masker yang ajaib banget. Katanya kamu bisa pakai masker ini kalau kamu mau cantik. Pertama sih dia nggak terlalu peduli, tapi lama-lama dia coba-coba aja nih. Akhirnya dia iseng-iseng pakai maskernya ini.
Dia nggak mikir kalau hasilnya bakal gimana-gimana. Jadi setelah dia pakai masker ya dia santai-santai aja dia nonton. Tapi pas tiba-tiba maskernya dia buka, dia benar-benar kaget banget karena tiba-tiba jerawatnya dia kayak menghilang sedikit demi sedikit. Dia benar-benar penasaran banget sama masker itu. Akhirnya dia coba ambil masker yang lainnya. Dia pakai lagi guys supaya jerawatnya benar-benar hilang semua. Nah pas dia pakai lagi kedua kalinya jerawatnya benar-benar tambah hilang lagi. Jadi dia mukanya benar-benar bersih banget. Di situ dia benar-benar seneng banget sampai akhirnya dia pakein maskernya lagi lebih banyak lagi. Sampai mukanya tuh benar-benar mulus banget kayak kulit bayi. Tiba-tiba masker yang terakhir dia itu nggak bisa buka dari mukanya. Kayak kenceng banget dan menyatu di mukanya gitu guys. Sampai dia coba tarik-tarik dan kesakitan tuh nggak bisa sama sekali karena maskernya kayak udah jadi kulit. Bahkan dia itu benar-benar lengket banget jadi kulit dan dia harus mencabut semua kulitnya dia. Dia pun nyesel banget karena udah serakah. Seorang ibu selalu semangatin anaknya udah 17 kali nggak pernah keterima wawancara kerja. Sampai tiba-tiba kotoran burung membuat dia keterima guys. Kalian harus denger sih. Jadi kisahnya ibu ini selalu dukung anaknya karena udah 17 kali anaknya selalu ditolak wawancara kerja. Padahal anaknya udah cukup berumur tapi ibunya tuh selalu ada buat anaknya. Anaknya juga udah diajarin ibunya dan latihan banyak banget untuk menjawab banyak pertanyaan saat wawancara. Bahkan ibunya udah kasih dia kertas. Tapi pas lihat saingannya yang ganteng-ganteng dan oke-oke banget, dia jadi insecure. Apalagi yang lain tuh masih muda-muda banget kan? Sampai karena terlalu insecure, dia itu sampai sesak napas. Tapi saat lagi sesak napas, tiba-tiba dia melihat ada daun yang cantik banget. Dan dia merasa kalau misalkan daunnya itu kayak keberuntungan buat dia. Nah, tiba-tiba malah ada kotoran burung yang dia nggak sadar itu ada di jasnya dia. Nah, pas dia lagi mau masuk lagi untuk wawancara, daun yang udah buat dia percaya diri banget ternyata tiba-tiba lepas dan jatuh. Dia mau ambil tapi udah terlanjur ketutup liftnya. Di situ dia berusaha banget untuk ngambil daunnya lagi, walaupun karena dia lagi cepet-cepet, tiba-tiba dia itu malah kena cat tembok. Jadi tanpa dia sadari jas dia di belakang udah kena cat tembok putih semua. Tapi yang dia pikirin, dia harus dapetin daun itu karena daun itu yang bikin dia pede. Sampai akhirnya untungnya daunnya itu masih ada guys. Dan dia masih nggak sadar kalau dia masuk ruang wawancara dengan berantakan banget. Rambutnya berantakan, bajunya kena cat. Bahkan ada kotoran burung di sini guys. Pas dia ngaca dia benar-benar shock banget. Dan pas ditanya oleh pewawancara kerjanya, kenapa kamu yakin kamu harus diterima di sini? Dia malah bilang kayaknya enggak deh. Aku nggak pantas di sini. Kalian lihat aja aku kayak gimana. Kayak dia kacau banget kan dan dia berantakan banget. Kayaknya dia nggak pantas. Dan bahkan dia bilang itulah hidup. Nggak selalu sesuai sama apa yang kita mau. Dan pas banget dia itu ngelamar di perusahaan asuransi. Nah kirain pewawancara kerjanya dia itu cuman acting doang. Dia pura-pura berantakan. Untuk lebih meyakinkan pelanggan supaya mau masuk ke perusahaan asuransi itu. Jadi dipikir itu semua adalah strategi dia yang malah bagus banget. Dan dia jadi keterima akhirnya di wawancara kerja dia yang ke-18. Di situ dia benar-benar nggak nyangka dan dia langsung kasih kabar bahagia itu ke mamanya.